Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh meletusnya Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur. Gunung Semeru adalah salah satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Selain Gunung Semeru, ternyata masih banyak gunung berapi lainnya yang masih aktif di Indonesia. Lantas banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, mengapa di Indonesia banyak gunung berapi? Apa dampaknya kalau banyak gunung berapi di suatu wilayah? Dan gunung berapi apa saja yang pernah meletus dengan dahsyatnya? Mari kita bahas dan kita ulas semuanya. Gunung berapi atau gunung api atau vulkan adalah kategori gunung yang istimewa dengan lubang yang mampu memuntahkan magma, abu, gas, dan uap air. Gunung berapi memiliki saluran fluida panas, bisa berupa lava atau batuan dalam wujud cair yang membentang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi. Gunung berapi sendiri dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan aktivitasnya, yaitu gunung berapi aktif, gunung yang masih aktif meletus terus-menerus hingga kini. Kemudian gunung berapi tidur, gunung berapi yang tidak memiliki waktu letusan pasti sehingga dapat meletus kapan saja. Ini adalah jenis gunung berapi yang berbahaya. Gunung berapi punah, gunung berapi yang tidak meletus selama 10.000 tahun terakhir dan telah dianggap mati karena sudah tidak memiliki pasokan lava di ruang magmanya. Dilihat dari strukturnya, gunung berapi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gunung berapi perisai, gunung berapi yang memiliki pelindung sehingga tidak terlalu curam, lava yang keluar mengalir ke jarak yang sangat jauh. Gunung berapi cinder, gunung berapi yang terbentuk ketika lava gunung perisai yang akan datang bergerak dalam bentuk gunung perisai. Lavanya keluar secara eksplosif. Gunung berapi komposit, gunung berapi yang memiliki banyak ventilasi, lava yang mengalir tercampur batuan vulkanik yang disebut cinder dan bahan yang terakumulasi membentuk lapisan-lapisan. Kaldera terbuat dari tekanan besar yang terjadi karena adanya letusan tiba-tiba di gunung berapi yang meruntuhkannya. Indonesia merupakan wilayah di mana menjadi tempat bertemunya 2 lempeng benua, yaitu lempeng benua Australia dan lempeng benua Asia. Kedua lempeng ini apabila bertabrakan dan bergesekan akan memicu proses tektonik. Proses tektonik akan memicu titik suhu dan tekanan tinggi. Inilah yang memicu magma naik ke permukaan bumi yang membuat formasi gunung berapi. Di sisi lain, Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda yang disebut Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga di wilayah Indonesia terdapat banyak gunung. Gunung Semeru ternyata bukanlah satu-satunya gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Ada gunung-gunung berapi lain masih aktif bergejolak memuntahkan isi perutnya, antara lain Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukuno di Maluku Utara, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Banda Api di Maluku, serta Gunung Gamalama di Maluku Utara. Dan berikut gunung berapi di Indonesia yang berdampak besar. Letusan gunung berapi ini tercatat ada yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Yang pertama, Gunung Kelut. Gunung Kelut termasuk dalam tipe stratovulkan dengan karakteristik letusan eksplosif. Gunung berapi ini terbentuk akibat proses subduksi lempeng benua Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Dalam laporan Carl Wilhelm Wurmser pada tahun 1876 sampai dengan 1946, pejabat pengadilan Ladrat di Tulungagung pada masa kolonial Belanda yang menjadi saksi mata letusan Gunung Kelut pada tahun 1919. Akibat letusan tersebut, kurang lebih 5.160 jiwa meninggal dunia dan merusak sampai 15.000 hektar lahan produktif karena aliran lahar. Disebutkan hari itu bumi bergoncang, mentari hilang ditelan kegelapan, kelut memuntahkan abu disertai sambaran petir. Disusul lahar panas yang tanpa ampun membakar apapun yang dilewatinya. Meski masih dalam skala yang jauh lebih kecil, letusan Kelut pada tahun 2014 memicu kekhawatiran masyarakat. Gunung berapi yang lain akan mengikuti tingkah Kelut.
Apalagi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara yang tak jua berhenti menggeliat dari tidur panjangnya selama 400 tahun, baru saja menyudahi nyawa 70 orang pada awal Februari. Yang kedua, Gunung Agung. Gunung Agung pernah meletus di tahun 1963. Gunung yang terletak di Bali ini terkenal dengan letusannya yang terjadi hingga setahun lamanya. Sebanyak 1.000 penduduk menjadi korban saat Gunung Agung meletus. Abu panas dan gas melambung hingga 20 km tingginya. Gunung Agung juga meletus pada tahun 2017. Letusan tersebut menyebabkan ribuan orang mengungsi dan mengganggu perjalanan udara. Hingga 27 November tahun 2017. Tingkat siaga berada pada level tertinggi dan perintah evakuasi telah dikeluarkan. Gempa bumi tektonik dari gunung berapi telah terdeteksi sejak awal Agustus dan aktivitas gunung berapi tersebut meningkat selama beberapa minggu sebelum menurun secara signifikan pada akhir Oktober. Periode kedua dari kegiatan utama dimulai pada akhir November. Yang ketiga, Gunung Samalas. Gunung Samalas yang terletak di Lombok meletus pada tahun 1257 Masehi. Letusan tersebut memunculkan kaldera segara anak di ujung barat Gunung Rinjani. Letusan Gunung Samalas menghasilkan kolom erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer serta aliran piroklastik yang mengubur hampir seluruh Pulau Lombok. Sebagian material piroklastik bahkan mencapai Pulau Sumbawa di seberang. Kejadian ini terekam di dalam naskah Lontar Babat Lombok, mengisahkan aliran piroklastik menghancurkan pemukiman-pemukiman penduduk, termasuk Pamatan yang kala itu menjadi ibu kota sebuah kerajaan di Lombok. Jejak abu dari letusan ini terdeteksi hingga sejauh 340 km di Pulau Jawa. Total material abu dan bebatuan yang dimuntahkan dalam letusan ini mencapai lebih dari 10 km kubik. Yang keempat, Gunung Merapi. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan gunung berapi teraktif di Indonesia. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Letusan Merapi yang paling parah adalah pada akhir Oktober 2010. Ledakannya begitu besar hingga menewaskan 350 korban lebih, termasuk Mbah Marijan sang juru kunci Merapi. Yang kelima, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung memiliki ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut, terletak di Tasikmalaya. Gunung ini memiliki dua puncak, yaitu Puncak Dinding Ari dan Puncak Beauty Canat. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1822. Tanda-tanda awal letusan diketahui pada bulan Juli 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai, dengan kerusakan lahar ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung.